Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala muridin watin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah meluangkan waktu untuk menyimak video penjelasan tentang objek kajian filsafat dakwah. Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita semua diberikan kelancaran, kemudahan dalam belajar dan keberkahan ilmu sehingga menjadi ilmu yang manfaat. Ya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Pada penjelasan objek kajian filsafat dakwah kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit ya tentang objek kajian filsafat dakwah. Di sini membahas objek filsafat dakwah berarti kita membahas fokus yang akan menjadi kajian dalam filsafat dakwah. Secara material ya, nantinya filsafat dakwah akan mengkaji tentang Tuhan, manusia, lingkungan, dan ajaran Islam. Ini adalah objek materi ya dalam filsafat dakwah, yaitu mengkaji tentang Tuhan, manusia, lingkungan, dan alam ajaran Islam ya. Selanjutnya ya, kita berbicara tentang Tuhan ya. Kenapa kok kita harus mengkaji Tuhan ya, bahwasanya Tuhan adalah yang menurunkan ajaran kepada Rasul ya, merupakan sumber kebenaran dan sumber tujuan yang akan diraih oleh manusia ya. Karena manusia diciptakan pasti ada sang pencipta ya, yaitu Tuhan. Karenanya perlu kita mengenal Tuhan ya, menghayatinya dan memahami sehingga manusia dapat mengabdi dan berterima kasih kepada Allah ya, sehingga manusia dapat beribadah kepada Allah. Tujuannya ya, maka aktivitas dakwah tidak terlepas dengan pembahasan Tuhan dan relasinya dengan manusia. Pasti ketika berdakwah kita ingin mengenalkan Tuhan kepada mat'u ya. Seorang dai harus mengenalkan Tuhan kepada mat'u ya. Terus yang kedua adalah manusia. Dakwah tidak akan berhasil manakala tidak ada manusia. Kalau tidak ada manusia, pasti dakwahnya tidak akan berhasil ya. Terus manusia sebagai dai atau pelaku ya, dan sasaran dakwah itu sendiri itu juga perlu dikaji ya, supaya apa? Supaya dapat mengenal siapa manusia itu, apa hakikat manusia, apa tugas manusia, bagaimana manusia mengembangkan dirinya, dan sebagainya. Karena nanti manusia adalah sebagai pelaku tadi ya, kalian sebagai pelaku dan manusia yang lain sebagai sasaran dakwah atau mat'unya. Jadi kita perlu mengenal ya, kita mengenal, terlebih kita harus kenal diri kita sendiri ya. Selanjutnya adalah lingkungan ya. Aktivitas dakwah juga perlu mempertimbangkan lingkungan sebagai tempat berlangsungnya dakwah. Di sini lingkungan ini ada ruang dan waktu ya, ada tempat, ada waktunya juga. Terus kesuksesan dan kegagalan dakwah salah satunya ditentukan oleh faktor lingkungan. Jadi masyarakat di lingkungan tertentu ya, yang tidak mendukung aktivitas dakwah, maka dakwah tidak bisa dilaksanakan dan akan mengalami kegagalan ya. Di lingkungan masyarakat desa dengan masyarakat kota pasti berbeda.
cara dakwah, cara pendekatan yang dilakukan pasti berbeda. Jadi perlu kita mengenal lingkungan, ya, mempertimbangkan lingkungan sebagai tempat berlangsungnya dakwah. Selanjutnya adalah ajaran Islam. Kenapa ajaran Islam sebagai objek filsafat dakwah? Karena kita nantinya akan menyampaikan ajaran Islam, ya. Ajaran Islam sebagai pesan kebenaran yang nanti disampaikan menjadi bahasan dalam filsafat dakwah. Terus ajaran Islam itu dikatakan sebagai pesan kebenaran. Jadi, ya, perlu disampaikan dengan menggunakan strategi, metode, ya, dan media yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Selanjutnya objek formal, ya. Secara formal, filsafat dakwah adalah mempelajari bagaimana hakikat dakwah itu sendiri. Sebagaimana menurut Sukriyanto, ya. Sedangkan menurut Swisanto, ya, bahwa objek formal filsafat dakwah adalah usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang proses penyampaian ajaran Islam. Jadi bagaimana usaha untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang penyampaian ajaran Islam. Pendapat Abdul Basit dalam bukunya Filsafat Dakwah menerangkan bahwa objek formal filsafat dakwah yaitu membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi dakwah, membahas keilmuan, ya, pengetahuan, dan aksiologi dakwah, ya. Terus dengan filsafat, ya, para dai mampu lebih memahami materi dakwah lebih mendalam dan komprehensif. Jadi nantinya kalian mampu untuk berpikir lebih kritis, ya, terhadap materi dakwah. Supaya apa? Supaya teman-teman benar-benar memahami materi dakwah yang nantinya akan kalian sampaikan. Sebagai dai profesional, salah satunya itu diukur dari kemampuan dalam menyampaikan materi dakwah, ya. Bagaimana dai tersebut mengemas materi dakwah yang sulit atau mudah diterima, yang tidak membosankan, ya, yang aktual, yang sesuai dengan kebutuhan mad'u, ya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dai di sini di samping memiliki kemampuan dalam penguasaan bahasa dan komunikasi, ya, juga dituntut untuk memiliki alur berpikir yang logis dan sistematis. Ya, perlu sangat sekali dai memiliki alur yang berpikir secara logis dan sistematis. Ya, pada konteks inilah filsafat memiliki peran untuk membantu dai dalam mengatur alur berpikir yang sesuai dengan kemampuan audiens, ya. Filsafat berperan dalam membantu para dai dalam memahami materi dakwah yang lebih mendalam dan komprehensif. Jadi, ya. Begitu juga ketika dai dihadapkan pada berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Tentunya nanti dai perlu terlibat dalam memecahkan problematika yang ada di masyarakat tersebut. Dai di sini nantinya dituntut memiliki kemampuan dalam mengatasi berbagai persoalan ke masyarakat, ya. Oleh karenanya, dai perlu belajar bagaimana menginventarisir masalah, ya, memilah-milah masalah ke dalam klasifikasi masalah teknis, baik berupa masalah biasa atau masalah strategis, serta bagaimana memecahkan masalah-masalah tersebut. Jadi teman-teman bisa belajar penyelesaian masalah. Ini tuh meskipun singkat, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan dan pengetahuan kepada teman-teman mahasiswa, ya. Kurang lebihnya begitu. Nanti jika ada diskusi kita melalui grup WA, ya. Mari kita akhiri dengan bacaan tasbih dan hamdalah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.